Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, ada kalanya kita harus berdoa terlebih dahulu agar proses belajar mengajar kita dilancarkan ya. Jadi masih ingat pelajaran minggu lalu yang kita belajar tentang apa? Ingat, Pak. Betul, Tentang jadi ekosistem dan komponen-komponennya. Nah, betul. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tipe-tipe ekosistem. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari bab ini yaitu siswa dapat membedakan antara ekosistem air, darat, dan buatan. Siswa dapat memahami tipe-tipe ekosistem secara umum dan tipe-tipe ekosistem yang ada di Indonesia. Jadi siswa juga dapat menyebutkan contoh dari tipe ekosistem. Oke, kita masuki materi selanjutnya ya. Lanjutan dari kemarin. Nah, jadi tipe ekosistem itu terdiri atas 3 jenis, yaitu ada ekosistem darat, ekosistem air atau akuatik, dan ekosistem buatan. Nah, ada yang tahu perbedaan dari ketiga jenis tersebut? Saya, Pak. Kalau ekosistem darat itu ya di darat. Kalau ekosistem air ya di air. Kalau ekosistem buatan tidak tahu, Pak. Nah, Nandarani, jawabannya sudah betul, tapi masih kurang ya. Jadi, tipe ekosistem itu ada 3 jenis. Yang pertama ada ekosistem air. Nah, ekosistem air itu merupakan ekosistem yang berupa air atau perairan yang sebagian besar airnya itu jadi menjadi komponen abiotik atau habitatnya. Sedangkan ekosistem darat ya adalah suatu ekosistem sebagian besar lingkungan fisiknya terdiri atas daratan dan kondisinya dipengaruhi oleh iklim yang gangguan dan lingkungannya. Nah, sedangkan pada ekosistem buatan yaitu suatu ekosistem yang dibentuk oleh manusia itu sendiri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, seperti pada slide ini merupakan ekosistem air ya. Pada ekosistem air tawar itu terbagi lagi menjadi dua macam, yaitu ada lotik dan ada lentik. Jadi ekosistem air tawar lotik dia memiliki ciri, yaitu airnya berarus, ya, di mana organisme yang hidup pada ekosistem tersebut itu dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan arus air. Nah, sedangkan ekosistem air tawar yang lentik itu memiliki ciri air yang tidak berarus. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh ekosistem air tawar, lentik, dan lotik? Saya, Pak. Oke. Ekosistem lotik kan memiliki ciri yaitu airnya berarus. Contohnya itu air laut, Pak. Arusnya itu biasa dipakai orang untuk berselancar. Nah, yang lain? Jawaban lain? Saya, Pak. Contoh ekosistem lentik yaitu Danau Toba karena airnya itu tidak berarus. Nah, jawaban dari Rabiatul Adawi itu kurang tepat ya. Nah, air laut itu termasuk ekosistem laut. Dan yang kamu sebut itu tadi bukan arus ya, tapi itu ombak. Nah, contohnya itu sungai. Nah, sungai itu memiliki arus yang lumayan deras, tergantung keberadaannya. Nah, sungai tersebut itu biasanya mengalir ke tempat yang tinggi, hingga mencari tempat yang rendah. Nah, dan dari ekosistem air tawar lentik itu sudah benar ya, Nandarani. Nah, contohnya danau dan kolam karena dia memiliki air yang tenang atau tidak memiliki arus. Nah, kemudian ekosistem air itu juga terdiri dari ekosistem estuari yang disebut dengan ekosistem muara. Nah, bedanya pada ekosistem pantai, ekosistem pantai itu dia berada di sekitar tepian laut. Di lingkungan ini hiduplah organisme pada daerah berpasir, yaitu organisme yang tahan terhadap angin, gelombang, dan kondisi ini di tepi laut ya. Nah, sedangkan kita lihat di sini ada ekosistem terumbu karang ya. Nah, ada ekosistem yang terdiri dari koral dan organisme lainnya. Di sinilah banyak organisme laut. Nah, di mana hewan-hewan yang hidup di karang itu sebagian besar adalah beberapa jenis ikan itu atau bintang laut. Sedangkan ada ekosistem laut, nah pada laut dalam merupakan ekosistem yang
dasar lautnya itu dia memiliki kedalaman lebih dari 6.000 meter. Pada kedalamannya ini lautan ini tidak lagi mendapatkan cahaya matahari, sedangkan pada ekosistem lamun atau seagrass, yaitu ekosistem kelompok tumbuh-tumbuhan yang berbunga di lingkungan lautan, yaitu berupa perairan dan pantai yang dangkal ya. Nah, adapun juga tadi ekosistem sungai merupakan lingkungan perairan yang tidak memiliki banyak sedimen. Saya Pak mau bertanya, Oke. hewan apa saja yang terdapat pada ekosistem estuari, terumbu karang, dan laut dalam Pak? Bagus pertanyaannya. Jadi pada ekosistem estuari itu terdapat jenis hewan seperti kepiting, kerang, cacing, dan berbagai jenis ikan payau ya. Sedangkan pada ekosistem terumbu karang itu terdiri dari beberapa jenis atau ikan atau binatang laut. Misalnya landak laut, bintang laut, dan gurita ya. Nah, kemudian pada ekosistem laut dalam itu salah satu hewan atau organismenya itu yaitu ikan-ikan yang mampu memancarkan cahaya tadi ya. Nah, karena ekosistem tersebut sudah tidak terkena oleh sinar matahari gitu. Sampai sini udah paham? Iya Pak, paham. Nah, oke. Jadi kemudian pada ekosistem terestrial atau darat ya, di mana itu ada hutan tropis ya, merupakan sebuah bioma atau berupa hutan alami yang ada di kawasan tropis dan subtropis ya, di mana ada hutan hujan juga. Nah, hutan hujan juga ini selalu basah dan lembab karena dia memiliki curah hujan yang cukup tinggi ya. Nah, hutan ini terdiri dari pepohonan tinggi dan berkanopi. Nah, contohnya pada di Malino ya, hutan-hutan pinus. Nah, organisme yang hidup di dalamnya itu sangat beragam ya. Jadi seperti misalnya ada kera, badak, dan aneka jenis burungnya. Adapun juga harimau. Adapun juga pada ekosistem terestrial itu seperti savana ya. Nah, savana ini yaitu dia hamparan yang ditumbuhi rumput atau semak perdu yang diselimuti beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar ya. Jadi lingkungan savana ini berada di kawasan tropis dengan curah hujan yang rendah. Nah, bedanya sama hutan hujan tropis tadi. Dia curah hujan tinggi ya. Nah, jadi adapun di savana itu seperti padang rumput. Nah, padang rumput ini adalah dataran yang hanya ditumbuhi rumput tanpa pohon sama sekali kecuali di dekat sumber air seperti sungai dan danau ya. Nah, selain padang rumput adapun gurun. Nah, gurun ini adalah daerah yang memiliki curah hujan yang sangat sedikit, yakni kurang lebih dari 250 mm per tahun. Nah, gurun ini merupakan tempat yang kering dan gersang ya, tidak banyak tumbuhan dan hewan mampu bertahan. Beberapa organisme yang sanggup bertahan yaitu seperti kaktus ya, karena kaktus memiliki cadangan air. Adapun juga serangga dan ular. Adapun contoh hutan gugur ya, hutan gugur di situ ada di slide adalah bioma berupa hutan di wilayah tropis dan subtropis yang memiliki iklim hangat sepanjang tahun, nah serta mengalami musim kemarau yang panjang. Nah, adapun taiga. Nah, taiga itu ekosistem hutan dengan lingkungan dengan suhu rendah yang terdiri dari satu spesies ya, seperti pinus. Sedangkan ada tundra. Nah, tundra di sini yaitu bioma hutan yang pertumbuhan pohonnya terhambat oleh suatu suhu lingkungan yang sekitar. Nah, lingkungan ini sering dikenal dengan daerah tanpa pohon ya. Nah, berdasarkan jenis ekosistem darat, adakah yang bisa menyebutkan bioma apa saja yang ada dan tidak ada di Indonesia? Pak, bioma yang ada di Indonesia itu Pak, ada hutan hujan tropis, kemudian savana terdapat di Afrika Utara dan juga di Indonesia, tepatnya di Nusa Tenggara Barat. Dan juga gurun Pak, yang saya tahu tidak terdapat di Indonesia, tetapi salah satunya di Afrika, yaitu gurun Sahara. Betul, ya. Bagus jawabannya Rani. Nah, yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya Pak, bioma padang rumput itu terdapat di Amerika Utara, Rusia, Afrika, dan juga ada di Indonesia, tepatnya itu
di Papua. Kemudian ada hutan gugur, terdapat di Indonesia, salah satunya di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, Pak. Kemudian ada taiga. Taiga itu tidak terdapat di Indonesia, tetapi Amerika Utara, tepatnya di semua dataran tinggi. Kemudian ada tundra. Tundra itu terdapat di lingkungan kutub utara serta puncak-puncak gunung yang tinggi. Contohnya yang ada di Indonesia itu terdapat di Irian Jaya, Pak. Baik, nah jawabannya semua sudah sangat bagus dan benar ya. Nah, kalian dapat sumber dari mana, Nak? Saya pernah membaca buku, Pak. Buku biologi. Yang lain? Kalau saya, Pak, dari internet dan buku biologi terbitan Visindo, Pak. Nah, ya bagus, Nak. Tingkatkan lagi pengetahuannya ya dengan cara banyak membaca buku. Nah, saya harap anak-anak sekalian semua paham ya. Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, oke. Baguslah kalau begitu. Kemudian yang terakhir itu ada ekosistem buatan ya. Ekosistem buatan itu seperti bendungan. Di mana contoh lainnya itu seperti hutan tanaman produksi tertentu seperti hutan pinus, hutan jati, sawah irigasi, sawah. Baik, jadi materi kita sampai di sini saja ya. Kemudian sebagai tugas saya memberi kalian waktu 15 menit untuk meringkas materi yang Bapak jelaskan tadi dan dikirim lewat email saja ya. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, saya sudah menerima semua jawaban dari kalian ya, dan jawabannya sudah benar. Artinya kalian sudah paham dan memperhatikan semua yang Bapak jelaskan tadi. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada hari ini dulu. Ya, semoga selalu bermanfaat ya, dan yang terpenting kalian semua paham. Oke? Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.